Selamat datang kembali semuanya. Hari ini kita akan membahas pengujian mesin pembakaran hidrogen oleh Airbus dan Rolls-Royce. Teknologi ini sedang dipelajari sebagai cara alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar jet konvensional dan memajukan penerbangan menuju operasi dengan emisi yang lebih rendah. Dalam video ini, kita akan menjelaskan bagaimana pembakaran hidrogen bekerja, sistem rekayasa apa saja yang dibutuhkan, bagaimana pengujian ini dilakukan, dan apa dampaknya bagi masa depan penerbangan dalam waktu dekat dan jangka panjang. Silakan langganan sekarang. Airbus sudah meneliti penerbangan hidrogen lewat program Zero-E mereka, yang diumumkan pada tahun 2020. Perusahaan ini menunjukkan beberapa konsep pesawat yang dirancang untuk terbang dengan tenaga hidrogen. Airbus fokus pada sel bahan bakar hidrogen dan pembakaran hidrogen langsung di turbin gas yang sudah dimodifikasi. Rolls-Royce, sebagai produsen mesin yang sudah lama, bekerja sama dengan Airbus dan perusahaan lain untuk mencari tahu apakah inti mesin jet yang ada bisa diubah untuk membakar hidrogen. Rolls-Royce sudah melakukan uji coba pada mesin AE2100 di darat dan kemudian pada mesin jet bisnis Pearl 15 di fasilitas mereka di Inggris. Demonstrasi awal ini memberikan data penting tentang perilaku aliran bahan bakar, stabilitas pembakaran, dan emisi yang dihasilkan saat menggunakan hidrogen gas atau cair. Untuk memahami perbedaan pembakaran hidrogen dengan pembakaran kerosin, ada baiknya kita melihat prinsip dasar mesin jet. Turbin gas biasa menghisap udara, memampatkannya, mencampurnya dengan bahan bakar, lalu membakar campuran tersebut. Perluasan cepat gas panas menggerakkan tahap turbin dan menghasilkan daya dorong. Dengan kerosin, suhu pembakaran dan karakteristik api sudah sangat dikenal. Ketika hidrogen digunakan, suhu apinya lebih tinggi dan kecepatan pembakarannya lebih cepat. Ini membutuhkan injektor yang dirancang ulang dan kontrol aliran udara yang cermat. Insinyur Rolls-Royce, yang bekerja sama dengan Universitas Loughborough dan Pusat Dirgantara Jerman atau DLR, telah mengembangkan geometri ruang bakar baru untuk mencegah osilasi api yang tidak stabil yang dapat merusak komponen. Menyimpan hidrogen untuk penerbangan itu tantangan besar loh. Hidrogen cair harus disimpan dalam suhu yang sangat dingin, mendekati minus 253 derajat Celcius. Airbus sudah membangun fasilitas pengujian tangki hidrogen kriogenik di pabrik mereka di Hamburg. Perusahaan ini bekerja sama dengan Ariane Group yang sudah jago menangani bahan bakar kriogenik untuk roket. Tangki untuk pesawat harus ringan, punya isolasi yang sangat bagus, dan tahan terhadap perubahan suhu berulang. Airbus sudah mulai menguji tangki hidrogen skala kecil di darat untuk melihat seberapa bagus isolasinya dan bagaimana langkah-langkah keamanannya. Dibandingkan dengan bahan bakar jet, tangki hidrogen butuh ruang yang lebih besar. Artinya, pesawat harus didesain ulang bagian badannya atau tata letak kabinnya diubah, supaya tangki-tangki itu bisa muat tanpa mengurangi jumlah penumpang. Sistem penyaluran bahan bakar juga sedang dirancang ulang. Sistem kerosin memompa bahan bakar cair pada suhu ruangan ke dalam ruang bakar. Sistem hidrogen harus menjaga bahan bakar pada suhu kriogenik sampai dekat dengan penyuntikan, lalu memungkinkan pemanasan dan pengaturan tekanan yang terkontrol. Airbus telah bekerja sama dengan Safran untuk merancang pompa dan katup kriogenik yang menjaga aliran tetap stabil. Rolls-Royce melaporkan dalam catatan teknis yang diterbitkan pada tahun 2023 bahwa segel dan material khusus diperlukan karena hidrogen dapat menyebabkan penggetasan pada logam tertentu. Dan peneliti di MIT menerbitkan di Science Advances tentang kompatibilitas hidrogen dengan paduan yang digunakan dalam kedirgantaraan, mencatat bahwa superalloy berbasis nikel dapat menahan penggetasan lebih baik daripada baja. Pertimbangan keamanan adalah hal utama dalam pengujian ini. Hidrogen sangat mudah terbakar, dan kebocoran harus dicegah dengan rekayasa yang presisi. Airbus telah memasang sensor hidrogen di seluruh platform demonya. Rolls-Royce telah menguji perangkat penahan api untuk memastikan bahwa penyalaan aliran balik tidak terjadi di jalur pasokan. Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa atau EASA telah mulai menguraikan jalur sertifikasi untuk pesawat bertenaga hidrogen. Dan laporan pengujian dari Komisi Eropa
pada tahun 2024 mengkonfirmasi bahwa tingkat kebocoran hidrogen harus dikurangi ke tingkat yang jauh lebih rendah daripada standar industri saat ini untuk keselamatan dalam penerbangan penumpang. Studi kasus memberikan contoh nyata kemajuan. Rolls-Royce bekerja sama dengan EasyJet pada tahun 2022 untuk menguji pembakaran hidrogen pada mesin pesawat regional AI-2100A di Boscombe Down, yang merupakan situs Kementerian Pertahanan Inggris. Uji coba ini menggunakan hidrogen gas yang dipasok oleh European Marine Energy Centre di Orkney, yang memproduksi hidrogen dari listrik terbarukan. Kemudian, Rolls-Royce maju ke pengujian mesin Pearl 15 menggunakan hidrogen cair, lagi-lagi bekerja sama dengan EasyJet. Airbus secara paralel telah memodifikasi pesawat uji A380 untuk membawa tangki hidrogen kriogenik besar, dan uji terbang direncanakan untuk paruh kedua dekade ini. Kalau dibandingkan dengan sel bahan bakar hidrogen, pembakaran hidrogen punya beberapa ciri khas yang beda. Sel bahan bakar menghasilkan listrik lewat reaksi elektrokimia, terus listriknya dipakai buat menggerakkan motor. Airbus sudah menguji tumpukan sel bahan bakar dari Elring-Klinger dan Plug Power. Sistem ini memang efisien, tapi lebih cocok buat pesawat kecil karena ada batasan daya terhadap berat. Nah, kalau pembakaran hidrogen bisa dipakai buat mesin besar dan pesawat jarak jauh. Rolls-Royce menekankan kalau menyesuaikan teknologi turbin itu memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada. Jadi pesawat komersial besar bisa beralih lebih cepat dibanding kalau pakai penggerak sel bahan bakar. Perbandingan lainnya adalah dengan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau SAF. SAF bisa dipakai di mesin yang sudah ada dengan sedikit penyesuaian, dan maskapai seperti Lufthansa dan United Airlines sudah terbang dengan campuran SAF. Tapi kemampuan produksi SAF masih terbatas, dan biayanya juga masih lumayan tinggi. Hidrogen menawarkan perubahan yang lebih mendasar, yang bisa membuat pesawat beroperasi tanpa mengeluarkan karbon dioksida saat dipakai. Rolls-Royce melaporkan dalam artikel IEE Spectrum di tahun 2023 bahwa pembakaran hidrogen menghasilkan uap air sebagai gas buang utama, tapi juga menghasilkan nitrogen oksida atau NOx karena suhu api yang tinggi. Para insinyur sedang mengerjakan desain ruang bakar yang bisa menurunkan suhu api dan mengurangi emisi NOx. Universitas-universitas riset sudah banyak membantu menyelesaikan tantangan pembakaran ini. Universitas Cambridge sudah meneliti pembakar hidrogen yang hemat bahan bakar. Ini bisa mengurangi NOx sambil tetap menjaga efisiensi. 8A Zurich sudah menerbitkan hasil penelitian di jurnal Combustion and Flame. Mereka menjelaskan sistem pembakaran bertahap yang bisa menstabilkan api hidrogen. Lembaga-lembaga di Jerman, seperti DLR, sudah membuat platform simulasi. Ini untuk menganalisis aliran udara dan penyebaran api dalam kondisi hidrogen. Penelitian-penelitian ini memberikan model yang sangat detail. Perusahaan bisa langsung menggunakannya untuk mengembangkan mesin. Jadi, perkiraan jangka menengah menunjukkan bahwa penerbangan demonstrasi menggunakan pembakaran hidrogen akan terjadi sebelum 2026. Dan kesiapan komersial bisa menyusul di awal 2030-an. Airbus telah menargetkan 2035 untuk pengenalan pesawat bertenaga hidrogen zero pertamanya. Rolls-Royce di sisi lain telah menunjukkan bahwa jet bisnis yang lebih kecil mungkin akan beralih lebih awal. Program pemerintah memberikan dana yang signifikan untuk mendukung upaya-upaya ini. Institut Teknologi Dirgantara Inggris, misalnya, telah mengalokasikan hibah untuk proyek-proyek penerbangan hidrogen. Departemen Energi Amerika Serikat juga telah meluncurkan inisiatif Hydrogen Shot mereka, yang bertujuan untuk memangkas biaya produksi hidrogen sebesar 80% dekade ini, yang juga akan bermanfaat bagi penerbangan. Infrastruktur juga jadi bagian penting di sini. Bandara-bandara sekarang ini sudah punya fasilitas buat bahan bakar jet, tapi belum ada hidrogen kriogenik. Airbus sudah kerjasama sama penyedia hidrogen kayak Linde buat pelajari konsep pengisian bahan bakar di bandara. Asosiasi Transportasi Udara Internasional sudah terbitin laporan tentang pentingnya alat pengisian hidrogen yang standar. Penanganan di darat nanti butuh pipa kriogenik baru, pompa, sama zona aman.
Jadi penerbangan hidrogen awal-awal kemungkinan besar cuma bisa di bandara-bandara besar tertentu yang punya fasilitas khusus. Cara membuat hidrogen juga mempengaruhi rencana penerbangan. Meskipun hidrogen hijau yang dibuat dengan tenaga terbarukan lebih disukai, cara lain, seperti hidrogen biru dengan penangkapan karbon, masih dipertimbangkan. Pada tahun 2024, Shell mengumumkan proyek di Belanda untuk membuat hidrogen dalam jumlah besar dengan penangkapan karbon yang ditujukan untuk industri dan transportasi. Airbus bilang bahwa penerbangan awalnya akan bergantung pada berbagai sumber hidrogen sampai kapasitas elektroliser cukup. Universitas seperti Imperial College London sedang mempelajari cara meningkatkan skala dan efisiensi elektroliser dan menerbitkan hasilnya di Nature Energy tentang kinerja membran pertukaran proton. Kemajuan ini diharapkan akan sejalan dengan peningkatan kebutuhan penerbangan. Pastinya ada beberapa tantangan ekonomi yang harus kita hadapi. Misalnya, untuk memproduksi hidrogen hijau, kita butuh banyak listrik dari energi terbarukan. Elektroliser harus bekerja dengan kapasitas tinggi, dan rantai pasokannya juga harus diperluas cukup besar. Para analis di International Energy Agency memperkirakan bahwa biaya hidrogen harus turun di bawah $2 per kilogram agar bisa bersaing dengan kerosin. Saat ini, biayanya memang masih lebih tinggi, tapi terus menurun. Airbus mengakui bahwa tanpa pasokan hidrogen yang terjangkau, penggunaannya akan terbatas. Dan Rolls-Royce juga menunjukkan bahwa sertifikasi mesin butuh ribuan jam pengujian, yang menambah biaya dan waktu untuk penerapannya. Selain efisiensi pembakaran dan penyimpanan, para peneliti juga mempertimbangkan emisi siklus hidup. Misalnya, sebuah studi dari Pusat Dirgantara Jerman yang diterbitkan di Nature Communications pada tahun 2023 meneliti pembentukan jejak kondensasi dari pesawat bertenaga hidrogen. Uap air di ketinggian bisa membentuk jejak kondensasi yang bertahan lama, yang memengaruhi keseimbangan radiasi. Studi ini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan jejak kondensasi seperti ketinggian penerbangan yang dioptimalkan akan penting. Airbus sebenarnya sudah memulai proyek bersama dengan Badan Antariksa Eropa untuk memodelkan dampak atmosfer dari penerbangan bertenaga hidrogen. Kalau kita lihat jangka panjangnya, dampaknya tidak hanya untuk pesawat penumpang biasa loh. Pesawat militer juga sedang mempelajari hidrogen untuk pesawat pengintai dan angkut. NASA juga tertarik pakai pembakaran hidrogen untuk pesawat penelitian di ketinggian. Bahkan, Laboratorium Penelitian Angkatan Udara Amerika Serikat juga sudah mendanai penelitian tentang kinerja turbin hidrogen. Hidrogen juga bisa dipakai untuk sistem hibrida, di mana turbin memberikan daya dorong utama, sementara sel bahan bakar memberi tenaga untuk sistem tambahan. Rolls-Royce sudah meneliti arsitektur hibrida yang menggabungkan pembakaran hidrogen dengan penggerak listrik. Semuanya untuk bikin lebih efisien. Upaya lama dalam penerbangan hidrogen memberikan beberapa pelajaran berharga. Dulu, di tahun 80-an, Uni Soviet memodifikasi Tupolev Tu-55 agar bisa beroperasi dengan hidrogen cair di salah satu mesinnya. Program ini jelas menunjukkan kelayakan teknis, tapi tidak dilanjutkan, sebagian besar karena kurangnya infrastruktur dan keuntungan biaya bahan bakar yang tidak ada saat itu. Maju ke hari ini, Airbus dan Rolls-Royce punya akses ke material yang lebih canggih, teknik penyimpanan kriogenik yang lebih baik, dan yang penting, dukungan pemerintah yang jauh lebih kuat. Jadi, dengan membandingkan upaya-upaya sebelumnya dengan apa yang terjadi sekarang, jelas sekali bahwa proyek hidrogen modern jauh lebih mungkin mencapai status operasional. Salah satu pertanyaan teknis besar yang sedang diteliti sekarang adalah bagaimana hidrogen memengaruhi daya tahan turbin. Suhu pembakaran yang lebih tinggi bisa memperpendek umur bilah turbin. Untuk mengatasi ini, Rolls-Royce telah menguji komposit matriks keramik atau CMC yang bisa menahan suhu lebih tinggi. Sementara itu, para peneliti di Institut Max Planck untuk Penelitian Besi telah mempelajari interaksi hidrogen logam, dan mereka telah menerbitkan hasilnya di Acta Materialia yang menjelaskan perubahan mikrostruktur yang disebabkan oleh difusi hidrogen. Semua temuan ini sekarang menjadi panduan dalam pemilihan material untuk mesin hidrogen.
Hal penting lainnya dalam pengujian pembakaran hidrogen adalah menggabungkannya dengan alat simulasi digital. Rolls-Royce, misalnya, sudah memperluas penggunaan model dinamika fluida komputasi yang canggih untuk memprediksi bagaimana api hidrogen berperilaku dalam bentuk ruang bakar yang rumit. Model-model ini berjalan di klaster komputasi berperforma tinggi dan memungkinkan para insinyur menyesuaikan hal-hal seperti sudut injektor, baling-baling putar, dan geometri ruang bakar sebelum prototipe fisik apapun dibuat. Selain itu, Airbus telah bekerja sama dengan Siemens Digital Industries untuk mengembangkan kembaran virtual dari sistem hidrogen. Lingkungan digital ini memungkinkan pemantauan suhu dan data aliran secara real-time yang mempercepat validasi desain dan mempersingkat siklus pengujian. Seiring berjalannya pengujian, hasilnya dibagikan ke seluruh industri dan akademisi. Pada tahun 2023, Clean Aviation Joint Undertaking yang didanai oleh Uni Eropa meluncurkan beberapa program demonstrator mesin hidrogen yang melibatkan Airbus, Rolls-Royce, Safran, dan mitra akademis. Data dari program-program ini diterbitkan dalam jurnal teknis dan konferensi seperti acara IAA dan SME. Berbagi hasil pengujian mempercepat pengembangan dengan mencegah duplikasi upaya dan menetapkan standar umum. Masalah sertifikasi masih belum selesai. Aturan penerbangan selama ini dibuat berdasarkan bahan bakar aftur. Penggunaan hidrogen untuk pesawat akan butuh aturan keselamatan baru, standar pemadam kebakaran baru, dan cara perawatan yang diperbarui. Airbus sudah bekerja sama dengan Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa untuk mulai menyusun aturan sertifikasi hidrogen. Rolls-Royce sudah bilang di media kalau penyesuaian aturan itu sama pentingnya dengan kemajuan teknologi. Karena tanpa sertifikasi, pesawat hidrogen tidak bisa dipakai untuk umum. Para pengamat industri berharap pada tahun 2026 akan ada uji coba darat skala penuh mesin yang disesuaikan dengan hidrogen yang berjalan terus-menerus dalam waktu lama. Uji ketahanan ini akan memastikan sistem aliran bahan bakar, kestabilan ruang bakar, dan pengaturan suhu. Airbus telah menyatakan bahwa penerbangan demonstrasi A380 akan dilakukan setelah uji coba darat ini. Rolls-Royce juga telah mengumumkan bahwa mereka akan terus menguji keluarga mesin Pearl sebagai perintis untuk adaptasi komersial. Langkah-langkah ini akan memberikan data untuk mendukung keputusan sertifikasi dan investasi. Jadi, pengujian mesin pembakaran hidrogen oleh Airbus dan Rolls-Royce adalah langkah penting untuk masa depan penerbangan. Tantangan teknik seperti penyimpanan suhu rendah, kestabilan pembakaran, keamanan, dan infrastruktur memang besar, tapi pekerjaan ini terus maju berkat kerjasama dengan universitas, laboratorium, dan program pemerintah. Kalau dibandingkan dengan sel bahan bakar dan bahan bakar penerbangan berkelanjutan, pembakaran hidrogen punya cara unik untuk dipakai di pesawat besar. Demonstrasi jangka pendek, pembangunan infrastruktur jangka menengah, dan penggunaan komersial jangka panjang, semuanya tergantung pada validasi teknis yang berkelanjutan. Terima kasih banyak sudah menonton, tolong suka dan berlangganan ya.